Cerita diawali saat Hyuk mengendarai motornya dengan gagah di tengah huru-hara peperangan yang terjadi. Dor-der ledakan tak terelakkan, Hyuk pun sulit mengendalikan motor yang dia tunggangi. Hyuk pun pada akhirnya terlempar dengan pasrah. Bertahun-tahun berlalu berada di Rumah Sakit Nasional Hankuk, membawa kopernya, Hyuk menuju unit trauma. Hyuk lalu ikut nimbrung dalam penanganan seorang pasien yang terkena tusukan. Dia mencabut pisau dan dengan hati-hati penuh konsentrasi mengambil alih penanganan medis pada pasien tersebut. Tekanan darah pasien pun tiba-tiba stabil. Jaewon, dokter yang menangani awal pasien tersebut, meminta lelaki yang tak ia kenal ini untuk pergi. Namun kala itu, Hyuk memperkenalkan diri bahwa ia adalah dokter di unit trauma ini. Mendengar pernyataan dari Hyuk, Jaewon menyadari bahwa Hyuk adalah dokter baru di unit trauma. Hyuk lalu mempertanyakan kepada Jaewon sebagai dokter langkah selanjutnya apa yang akan diambil untuk penanganan pasien ini. Jaewon yang terdiam, Hyuk pun membawa perban dan meminta perawat untuk membantunya karena ledakan dari lubang pisau yang telah dicabut akan segera muncul. Benar saja darah mengalir deras keluar dari lubang tersebut. Hyuk lalu memerintahkan agar mereka menghubungi dokter anestesi untuk dilakukan operasi secepatnya. Dokter anestesi yang bernama Huang datang ke ruang operasi darurat, diminta Hyuk untuk bergegas menyelamatkan pasien. Saat melakukan operasi, Hyuk pun menyadari ada kesalahan. Dia yang mempertanyakan kepada Huang apakah ia menggunakan inotropik. Huang pun mengiyakan karena menurutnya tekanan darahnya hanya 60/40. Berteriak, Hyuk pun kesal mengungkapkan bagaimana mungkin pasien mendapatkan sentesis untuk tamponade jantung. Dia langsung meminta Jaewon untuk mengganti dokter anestesi segera. Gyeongwon pun mengambil alih sebagai dokter anestesi untuk melakukan operasi. Sementara itu, Hui sebagai Menteri Kesehatan tiba di acara penobatan pengangkatan Hyuk yang bekerja di Rumah Sakit Nasional Hankuk. Diberitahu Jeon bahwa Hyuk belum tiba dan diminta Menteri Kesehatan Hui untuk menunggu. Menunggu lama, Hyuk pun tiba hendak menaiki podium. Sebelum itu diminta Jeon untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada Ibu Menteri Hui yang sudah lama menunggu. Namun Hyuk tidak menghiraukan. Dia langsung berpidato dan mengutarakan bahwa dia baru saja diminta Direktur Jeon untuk meminta maaf kepada Ibu Menteri Kesehatan. Tapi menolak karena seharusnya ia yang menerima permintaan maaf. Karena pada dasarnya dia ditawari pekerjaan di unit trauma dan akan menyetel ulang unit trauma, ternyata kenyataannya membuat Hyuk merasakan kekhawatiran yang mendalam. Hyuk lalu menegaskan dia datang ke Rumah Sakit Nasional Hankuk untuk menutup unit trauma. Ungkapan Hyuk pun membuat gaduh ruangan. Mendapat pertanyaan dari Yurim alasan ungkapan Hyuk, Hyuk menegaskan dia melihat dengan jelas cara ikhlas meniadakan seseorang yang sedang sekarat di unit trauma. Karena sistemnya kacau sehingga dokter dengan mudah membuat kekacauan. Untuk itu Hyuk menyatakan dia akan meniadakan unit trauma dan menggantinya dengan pusat trauma. Ungkapan Hyuk semakin membuat gaduh. Hyuk lalu meminta persetujuan Menteri Kesehatan Hui. Saat itu Hui dengan senyum manis menyatakan menyetujui. Hendak masuk ke ruang ICU pasien yang ditanganinya tadi pagi. Namun suster Jangmi menginterogasi Hyuk yang mengaku sebagai dokter. Namun Jangmi tidak mempercayainya. Tiba-tiba Jaewon berlari ke arah Hyuk memintanya untuk menangani pendaki yang terluka parah di Gunung Buhansan. Tidak memungkinkan membawa pendaki tersebut ke rumah sakit. Untuk itu Hyuk diminta Jaewon untuk menunggu heli ke TKP. Saat itu Hyuk meminta Jaewon untuk ikut membersamainya. Jaewon yang olohok seketika Hyuk menempelkan name tag Jaewon membuka pintu ruangan ICU. Berhasil masuk ke ruangan pasiennya, namun Jangmi memintanya keluar ruangan dengan memperlihatkan name tag-nya bahwa ia adalah suster yang berjaga di ruangan ICU hari ini. Hyuk yang mencoba menjelaskan bahwa ia adalah dokter yang menangani pasien ini. Saat itu Jangmi melihat tato di tangan Hyuk. Seketika Jangmi mengingat pasien di ruangan itu percis bertato juga. Jangmi pada akhirnya lalu tantrum, mengamuk, mencoba melumpuhkan Hyuk, membuat gaduh ruangan ICU.
Saat itu Jaewon datang diminta Jangmi untuk menangkap preman. Namun Jaewon menjelaskan bahwa lelaki ini adalah Dokter Hyuk, dokter baru di unit trauma. Seketika Jangmi meminta maaf dan bersikap ramah terhadap Hyuk. Namun Hyuk menyatakan bahwa mulai sekarang Jangmi adalah preman. Jangmi hanya bisa terdiam. Masuk ke ruangan pasiennya, Hyuk menjelaskan bahwa ia adalah dokter yang menyelamatkan pasien dan memperkenalkan Jaewon adalah salah satu penyelamat pasien. Pergi terburu-buru menaiki heli mengajak Jaewon yang ketakutan meminta pertolongan. Di dalam heli cuaca yang buruk membuat heli pun tidak bisa mendarat. Tapi saat itu dengan santai, Hyuk mengambil alih kendali heli. Posisi mendarat sudah sempurna. Hyuk meminta kapten untuk bertukar kembali. Dengan sigap, Hyuk mengajak Jaewon yang ketakutan mendarat. Menolak mendarat namun dipaksa oleh Hyuk yang menggendongnya, membawanya ke daratan. Jaewon yang ngahodhod menyusul Hyuk menghampiri pendaki yang pingsan. Jaewon pun melihat Hyuk yang cekatan dan Jaewon seketika terfokus pada tato di tangan Hyuk. Hyuk mengasumsikan jika pendaki ini mengalami cedera otak, meminta tim untuk mengevakuasi pendaki. Berada di dalam heli, Hyuk pun meminta Jaewon mencukur pendaki karena ia akan melakukan dekompresi pada pendaki. Jaewon mempertanyakan mengapa harus di dalam heli. Hyuk menjelaskan perjalanan heli ke rumah sakit selama 15 menit. Jika tidak dilakukan penanganan sekarang, mungkin pendaki ini akan menjadi mayat saat tiba di rumah sakit. Dengan peralatan seadanya yang ada di dalam heli dengan proses higienis disinfektan, Hyuk pun mengeksekusi pendaki. Kala itu membuat Jaewon dan tim heli tak percaya. Melakukan pendaratan, bergegas mereka melakukan operasi lanjutan. Operasi santai namun cekatan yang dilakukan oleh Hyuk membuat terkesima Jaewon karena selama 2 jam melakukan operasi. Hyuk mampu melakukan dekompresi tekanan intrakranial dan regresi paru-paru sebagian. Sementara itu berbincang di ruangannya, Jo-eun meminta Jae-hoon untuk membantunya menyingkirkan Hyuk secepatnya. Karena menurutnya semakin banyak pasien yang diselamatkan, semakin menghambur-hamburkan pengobatan pembengkakan biaya. Jae-hoon hanya manggut-manggut menyetujui. Saat bebersih usai operasi, Hyuk mengasumsikan bahwa Jae-hoon mengaguminya. Jae-hoon menyatakan bahwa Hyuk bekerja begitu profesional dan amat tidak menyangka. Hyuk lalu meminta Jae-hoon untuk menjadi asisten tetap dirinya. Menurut Hyuk, Jae-hoon bisa belajar banyak darinya. Dan menurutnya, dia adalah yang terbaik. Jae-hoon pun mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki pembimbing dan pembimbingnya yang akan mengaturnya. Hyuk menyatakan jika itu alasannya, baiklah. Di depan ruangannya, melihat barang-barang milik Hyuk, Yuri mengungkapkan kekesalannya. Karena bagaimana bisa barang bukan miliknya ada di depan ruangannya. Masuk ke dalam ruangannya, Yuri pun terkejut melihat Hyuk sudah duduk santai. Yang langsung mengutarakan niatannya mendidik secara langsung Jae-won, dokter yang dibimbing oleh Yuri. Namun kala itu Yuri menyatakan bahwa Jae-won adalah dokter pendampingnya dan miliknya. Kala itu Hyuk menyatakan seharusnya Jae-won yang memutuskan akan ikut siapa. Yuri pun dengan kesal memperbolehkan Jae-won memutuskan. Jam berbeda menyambut Jae-won dengan baik dan lembut menyajikan teh untuk Jae-won. Yuri pun menyatakan bahwa gelas teh ini dari pembimbingnya di masa lalu yang mengungkapkan padanya bahwa suatu hari Yuri akan menemukan anak didik untuk diteruskan. Dan pada akhirnya, Yuri pun mengungkapkan di masa kini anak pembimbing yang dimaksud adalah Jae-won. Saat itu Hyuk datang dengan kemurkaannya, meminta berdiskusi bertiga agar Jae-won memutuskan akan bekerja sama dengan siapa. Hyuk lalu menanyakan secara langsung, sanggupkah Jae-won bekerja sama dengannya dengan tim unit trauma. Melihat keraguan dari Jae-won, Hyuk menyatakan ketidakpercayaan diri Jae-won akan berakhir kehilangan nyawa pasien. Hyuk lalu pergi keluar ruangan. Saat itu Jae-won mengejarnya dan mempertanyakan kepada Hyuk apa yang dia bisa lakukan menjadi ahli bedah trauma. Sembari menata figura di ruangannya, Hyuk menjelaskan hal yang terjadi hari ini akan terjadi setiap saat. Dan seiring waktu harus mampu menyelamatkan nyawa sendirian. Hyuk lalu menjelaskan foto yang dia pajang salah satunya Rania, anak kecil yang terkena bom dan saat itu kehabisan darah untuk transfusi. Menurut Hyuk itu salah satu pertempuran yang sulit.
Mendengar cerita Hyuk, Jaewon pun tiba-tiba terisak. Lebih lanjut, Hyuk menjelaskan cerita dari foto Masum yang hanya mau diperiksa olehnya dan berniat menjadikannya menantu saking sudah percaya padanya sebagai dokter. Hyuk lalu mempertanyakan mengapa Jaewon ingin menjadi dokter. Mempertanyakan kembali apakah ingin sepertinya menyelamatkan banyak nyawa. Sudah mendapatkan momen terbawa suasana, saat itu Yurim datang membawa gelas yang diberikan untuk Jaewon. Namun Jaewon mengungkapkan sepertinya gelas teh ini bukan untuknya. Menyatakan bahwa ia akan bergabung dengan unit trauma dan pergi meminta maaf. Yurim yang tantrum diminta Hyuk untuk ikhlas. Melanjutkan tantrumnya sendirian di ruangannya dengan menggila, Yurim menyebarkan berita pengkhianatan Jaewon terhadapnya. Berita tersebut sampai ke semua dokter. Gyeongwon lalu memperlihatkan broadcast informasi dari Yurim kepada Jaewon. Dibacakan oleh Yurim bahwa Jaewon sudah beralih tetap menjadi dokter panggilan unit bedah trauma. Sejak hari ini dan seterusnya, membuat Jaewon pun berteriak. Gyeongwon meminta Jaewon untuk memohon dan bertukuk lutut kepada Yurim demi kelangsungan hidup Jaewon. Hyuk yang mengetahui informasi yang disebarkan oleh Yurim menghampiri Jaewon dan menyatakan Jaewon hanya boleh menjadi dokter panggilan unit bedah trauma atas izin darinya, karena Hyuk tidak akan membiarkan Jaewon meniadakan pasien. Jaewon yang seketika tersenyum mempertanyakan mengapa Hyuk memilihnya. Hyuk menyatakan karena ia melihat Jaewon berlari penuh antusias, ingin menyelamatkan pasien. Hyuk pun meminta Jaewon untuk berterima kasih kepada Yurim karena berkat broadcast dari Yurim. Semua dokter tahu bahwa Jaewon dokter panggilan unit bedah trauma yang bisa kapan saja dapat menolong pasien. Menuruti permintaan Hyuk, pesan terima kasih Jaewon membuat Yurim tantrum kembali. Unit trauma pun berubah menjadi pusat trauma, membuat tim pusat trauma dipimpin oleh Hyuk bersorak riuh. Malam hari banyaknya pasien akibat kecelakaan, satu persatu Jaewon dan Hyuk berkolaborasi berusaha menyelamatkan mereka. Mereka pun disibukkan dengan operasi darurat. Hyuk menyatakan harus dilakukan transplantasi hati. Jangmi menginformasikan dia bertemu dengan koordinator donor organ yang diketahui pendonor telah tiada hari ini. Hyuk lalu menyuruh Jangmi untuk menghubungi koordinator tersebut. Terhubung dengan Changsu yang menginformasikan untuk pendonor organ hari ini keluarganya tidak bisa dihubungi. Dan dia pun masih menunggu kabar dari keluarganya, untuk itu donor organ tersebut ditangguhkan. Saat itu Hyuk meminta alamat dari keluarga pendonor dan mengutus tim rumah sakit untuk persetujuannya. Karena dia harus segera menyelamatkan pasien bernama Giung. Mendengar nama pasien sama dengan keluarga pendonor, Changsu menginformasikan hal tersebut. Jangmi yang juga mengecek data pasien sama persis dengan yang diutarakan oleh Changsu. Namun Changsu menolak pendonoran terjadi karena menurutnya ilegal. Hyuk pun menyatakan dia akan bertanggung jawab atas semuanya bila terjadi sesuatu di kemudian hari, karena pasien Giung harus segera diselamatkan. Changsu pun langsung menyetujuinya. Operasi pun dilanjutkan dengan melakukan pemindahan hati dari sang ayah kepada Giung, sang anak. Usai melakukan operasi kepada Giung, lanjut hendak melakukan tindakan pada pasien berikutnya, bernama Hyeyoung. Namun diberitahu perawat, pasien Hyeyoung sedang ditindak operasi oleh dokter Junsu. Hyuk dan Jaewon yang akan melakukan transplantasi ginjal pada Hyeyoung masuk ke dalam ruangan operasi. Terlihat Junsu yang sedang sibuk mengoperasi Hyeyoung. Dalam waktu 24 menit terlihat oleh Junsu yang terkesima dengan kecepatan dan cekatannya Hyuk dalam melakukan transplantasi ginjal. Hyuk dan Jaewon lalu ke ruangan ayah dari Giung dan Hyeyoung melakukan penghormatan terakhir. Menjenguk beberapa pasiennya yang hendak pulang, Hyuk meminta berfoto bersama mereka. Menyimpan hasil bidikan kamera di ruang kerjanya. Di meja kerjanya, Jangmi menginformasikan Hyuk tentang email peringatan dari tim audit rumah sakit tentang potongan anggaran pusat trauma. Saat itu Yurim datang menghampiri Hyuk, memintanya ikut dengannya penuh kemurkaan. Di ruangan Jaehun menginformasikan kerugian lebih dari 300 juta won dari pusat trauma. Hyuk menyatakan ada uang dari alokasi yang pemerintah berikan khusus pusat trauma. Tidak menghiraukan lebih lanjut keluhan rekan kerjanya, Hyuk pun pamit karena harus menangani pasien yang lebih membutuhkan pertolongannya. Mengajak makan malam mehong dengan menu yang banyak, Jaewon mempertanyakan harga yang mehong dari makanan ini. Hyuk menyatakan kepada Jaewon dan Jangmi bahwa ia kaya.
Jami mendengarnya terkesima dengan Hyuk yang menyimpulkan bahwa Hyuk turunan kaya. Hyuk menjelaskan bahwa dia kaya dari diri sendiri. Sejak kecil dia ditinggal oleh ibunya yang tiada. Ayahnya tengah bekerja menjadi OB mengalami kecelakaan saat berangkat kerja dan tidak tertolong saat di rumah sakit dinyatakan tiada. Dan menurutnya itulah alasannya Hyuk menjadi seorang dokter. Mendengar cerita Hyuk, Jaewon menghayati nasib tragis masa lalu Hyuk. Dia pun mempertanyakan mengapa Hyuk memiliki tato. Hyuk menjelaskan tato ini menurut temannya sebagai penangkal peluru karena pernah bertugas di area peperangan, makanya membuat tato ini. Dihubungi oleh tim rumah sakit, Jaewon menginformasikan ada panggilan dari rumah sakit. Bergegas Hyuk mengajak Jaewon pergi dan meminta Jangmi untuk berlibur menghabiskan makanan ini. Sampai di ruang UGD, terlihat pasien mendapatkan penanganan, namun Hyuk menyatakan untuk berhenti dan meminta mereka untuk menghubungi kerabatnya, menyimpan jasad di ruang mayat. Saat itu terlihat pasien selanjutnya bergegas ditemani oleh Jaewon. Hyuk melakukan tindakan terhadap pasien tersebut. Berbagai kegiatan penanganan pasien dilakukan oleh Jaewon dengan penuh tekad. Menghadiri pertemuan meeting, Kepala Dokter Unit Rumah Sakit Nasional Hanguk diuraikan Jaehun mengenai prestasi keuntungan tiap unit dan defisit fantastis oleh unit bedah trauma 412 juta lebih. Kala itu Hyuk menjelaskan bahwa pernyataan defisit itu menyimpang karena unit trauma menangani pasien dengan melibatkan semua sub-unit lainnya. John lalu meminta agar Hyuk realistis dan tidak membahas di luar unitnya. Hyuk menegaskan bahwa dengan kedatangan dirinya di unit trauma, semua trauma pasien pun lebih baik. John lalu berterima kasih atas hal itu, namun meminta agar tidak ada defisit di kemudian hari. Mendengar permintaan John, Hyuk hanya tertawa terbahak-bahak. Hyuk lalu meminta maaf karena menurutnya Direktur Rumah Sakit Nasional Hanguk ini pintar berkata-kata. Dan menurutnya amat lucu. John mempertanyakan, lucu sebelah mana? Hyuk pun menjelaskan bahwa John sebagai direktur rumah sakit meminta realistis, jangan defisit di kemudian hari. Sementara menyelamatkan nyawa seseorang tidak bisa dihitung dengan uang. Seketika Yuri mengamuk meminta Hyuk untuk berperilaku sopan. Sementara itu di unit trauma, Jaewon Olohok melihat Jiyoung yang mengalami kecelakaan. Dia pun bergegas menanganinya. Di ruang rapat, Yurim yang masih nyerocos menjadi pusat perhatian orang-orang yang memperhatikannya. Hyuk lantas mengangkat telepon dan bergegas pergi tanpa menghiraukan ocehan dari Yurim. Yurim pun mengangkat telepon dan langsung rusuh karena mengetahui anaknya bernama Jiyoung berada di unit trauma IGD karena mengalami kecelakaan. Bergegas menghalangi langkah Hyuk dan meminta maaf pada Hyuk memohon agar menyelamatkan putrinya dahulu yang berada di IGD. Hyuk lalu mendorong Yurim menyatakan dia akan menyelamatkannya sekarang. Diminta Yurim agar jangan membuang-buang waktunya karena akan membahayakan nyawa putri Yurim. Sampai di unit trauma, bergegas Hyuk membantu Jaewon menangani Jiyoung. Sementara di luar, Yurim mengamuk meminta masuk yang ditenangkan oleh nakes lainnya. Yurim pun menangis sejadi-jadinya. Melihat anaknya dibawa, Yurim mengejarnya namun dihalangi oleh Hyuk yang menginformasikan dia akan melakukan operasi karena Jiyoung mengalami robekan pada jantungnya. Tidak mempercayai Hyuk, Yuri melarang anaknya dioperasi sebelum dokter kardiologi membaca hasil ekokardiogram. Dinyatakan Hyuk, jika tidak segera ditindak, Jiyoung akan kehilangan nyawanya. Meminta agar Jaewon dan Jangmi menangani Yurim karena ia adalah kerabat pasien yang sedang hilang akal, tidak dapat mengendalikan dirinya. Yuri meminta agar menunggu dokter kardiologi tiba karena dia tidak menyetujui tindakan operasi ini. Dinyatakan Hyuk operasi bisa dilakukan jika darurat, tanpa persetujuan kerabat pasien. Yurim yang dibawa keluar ruangan dihalangi Jangmi yang menjaga pintu. Namun tidak tega saat Yurim memohon beserta dokter kardiologi untuk dapat masuk ruang operasi. Mereka yang dapat masuk diinformasikan dokter kardiologi bahwa jantung Jiyoung robek. Yurim pun melihat pendarahan hebat dari anaknya, menyaksikan Hyuk yang dengan tenang menambal jantung anaknya dengan sarung tangan operasi. Begitupun dengan Jaewon yang tak menyangka sarung tangan plastik dapat menahan sementara robekan jantung. Yurim yang sudah tenang melihat dari jauh dengan cekatan Hyuk menolong anaknya. Operasi yang akhirnya selesai menyelamatkan nyawa anaknya. Bergegas Yurim bertekuk lutut pada Hyuk, meminta maaf dan berterima kasih. Hyuk lalu menyampaikan semoga Yurim sadar betapa pentingnya unit trauma yang bisa membuat trauma pada siapa saja. Yurim pun berterima kasih tak henti kepada Hyuk. Di ruang perawatan, melihat anaknya dapat membuka mata, Yurim berterima kasih kembali tak henti pada Hyuk.
Hyuk lalu memeluknya, menguatkan Yurim. Hari berbeda dengan rapi dan gagah, Hyuk melakukan wawancara atas keberhasilannya melakukan transplantasi hati dan jantung milik mendiang ayah dari Giung dan Hyeung. Saat para wartawan menyampaikan beberapa pertanyaan, Hyuk menerima panggilan telepon darurat namun tidak terdengar karena para wartawan yang berisik. Dengan teriakan tegasnya, Hyuk meminta wartawan untuk diam. Dia pun bergegas pergi, masuk rumah sakit, meninggalkan awak media. Di ruangannya, Jaewon melihat jurnal mengenai robekan jantung yang mendapat penanganan awal yang menutupnya dengan menggunakan plastik sarung tangan operasi oleh anggota Black Wings. Terlihat foto pada jurnal tersebut dengan tangan yang bertato yang sama dengan milik Hyuk. Jaewon lalu mendapatkan telepon dari Hyuk untuk bergegas ke TKP menangani pasien darurat pertolongan. Sementara itu, Jo-eun dan Jae-hoon menertawakan meme Hyuk yang menjadi bulan-bulanan netizen karena aksinya meminta diam pada wartawan. Jo-eun menyatakan dia harus melindungi martabat rumah sakit karena Hyuk tidak bisa menjaga martabatnya seperti ini. Maka dengan mudahnya dia menyingkirkan Hyuk. Jo-eun memberitahu Jae-hoon bahwa sekonyong-konyong Hyuk mengirimkan email padanya mengultimatum jika tidak bisa memberikan anggaran lebih untuk unit trauma, maka dia akan meminta langsung pada Menteri Kesehatan. Serius membaca artikel penemuannya mengenai Black Wings yang melakukan operasi pertempuran misi penculikan, penyelamatan dengan kemampuan tempur melebihi unit pasukan khusus dilakukan dengan tenaga medis yang profesional. Tiba-tiba Jaewon dikagetkan dengan Hyuk yang menghampirinya. Jaewon lalu mempertanyakan alasan motif Hyuk menjadi Black Wings. Hyuk menyatakan karena untuk mendapatkan uang dan bayaran yang fantastis. Saat itu terdengar pengumuman kode hitam, unit trauma pertanda terjadinya bencana. Bergegas mereka pun berdua berlari. Sampai di pusat trauma IGD, Hyuk melihat berbagai pasien dengan luka yang beraneka ragam. Diberitahu Jangmi di heli terdapat pasien lain. Bergegas Hyuk ke heli dan meminta timnya untuk mengamankan pasien. Lalu dia menghubungi tim di TKP yang menjelaskan situasi tak terkendali di TKP. Bergegas membawa Jaewon secara paksa pergi dengan heli ke TKP bencana. Sampai di TKP, Hyuk meminta timnya agar menyisir korban bencana yang bisa diselamatkan atau tidak. Hyuk lalu meminta Jaewon untuk tetap tenang dan menangani para korban. Aksi Hyuk ini terlihat oleh Menteri Kesehatan Hui dari televisi yang hendak melakukan rapat terbatas. Masih di lokasi TKP, Hyuk meminta Jaewon untuk pergi ke rumah sakit menangani pasien yang terluka karena pipa yang menancap di tubuhnya. Hyuk pun menyemangati Jaewon mempercayakan tindakan operasi tanpanya, karena ia harus menyisir pasien lainnya. Sampai di rumah sakit, bergegas Jaewon melakukan tindakan operasi. Masih di TKP, Hyuk menemukan beberapa pasien yang harus segera ditindak. Bergegas Hyuk pun menghubungi Yurim untuk membantunya melakukan operasi dan dokter bedah lainnya. Sampai di rumah sakit, Hyuk langsung dibantu oleh Yurim yang gemper mengoperasi pasien karena sebagai dokter bedah kolorektal sudah lama tidak memakai pisau bedah. Tapi pada akhirnya alhamdulillah pasien tersebut dapat diatasi. Hyuk lalu meminta Yurim untuk menjahit menutup semua luka. Bergegas ke ruang operasi Jaewon. Hyuk membantu menangani pasien yang masih dioperasi. Melihat tanda vital di ruangan operasi, Dr. Junsu. Hyuk pun pamit meminta Jaewon untuk mengikat dengan benar dan hati-hati menyerahkan sisa keberhasilan dari operasi ini. Hyuk yang sampai di ruang operasi, Dr. Junsu bergegas membantu pasien yang EKG-nya melemah dengan memberi pasien heparin karena pasien mengalami emboli paru. Di hadapan awak media yang menunggunya ditemani oleh Jaewon, Hyuk mengumumkan ketiga pasien yang dibawa ke Rumah Sakit Nasional Hanguk berhasil diselamatkan. Hal itu berkat timnya dan bantuan dokter lain yang secara tulus membantunya. Hyuk mengungkapkan keberhasilan ini karena tim pusat trauma yang solid dan keluarga Rumah Sakit Nasional Hanguk yang mendukung dan tidak berpuas diri sesuai harapan negeri ini. Sebagai langkah awal, memprioritaskan spesialis bedah trauma dan menyediakan staf medis. Pengumuman tersebut membuat Jaewon olok namun dibisikkan Hyuk untuk tersenyum manis. Di hadapan media, Hyuk lalu menyapa Jae-hoon selaku Direktur Perencanaan Rumah Sakit Nasional Hanguk. Jae-hoon menyatakan mengenai rencana tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Direktur Utama Rumah Sakit. Menghadap kamera, Hyuk lalu menyatakan dia akan menunggu keputusan pasti dari Jo-eun selaku Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Hanguk. Di ruangannya, Jo-eun hendak menandatangani persetujuan anggaran tambahan untuk pusat trauma dengan penuh kebimbangan. Disaksikan oleh Hyuk yang langsung menancapkan stempel tanda tangan pada surat tersebut. Kala itu Hyuk menghubungi Menteri Hui yang meminta Jo-eun mendukung segala kebutuhan pusat trauma yang sedang trending topik di dunia maya, pasca kesigapan tim pusat trauma menangani korban bencana alam.
John lalu meminta Jae-hoon untuk merekrut nakes untuk ditempatkan di pusat trauma sesuai permintaan dari Menteri Hui. John curhat bahwa dia amat kebelinger akan kelakuan dari Hyuk yang semakin sulit dikendalikan. Jae-hoon pun diminta untuk mengendalikan Hyuk. Hendak mengantar anaknya pulang keluar ruang rawat inap, Yurim melihat Jae-hoon bergegas ke ruangan pasien. Dia yang penasaran mengintip keakraban Yurim yang ternyata dengan kepala Basarnas yang tengah dirawat. Tergopoh-gopoh Jae-won memberitahu Hyuk mengenai pasien yang terjatuh di Gunung Bukhan dengan cedera kepala yang serius. Namun menurutnya tim Basarnas tidak bisa mengirimkan helikopter karena kepala pasukan udara damkar telah diganti. Hyuk langsung menghubungi Basarnas, tersambung dengan Gyu, kepala pasukan udara damkar yang baru. Langsung menyatakan bahwa jika membutuhkan heli tidak bisa hanya lewat telepon untuk permintaannya, tapi harus melalui dokumen resmi meminta persetujuan kepala pasukan udara damkar. Mendengar hal itu, Hyuk pun amat muak. Jae-won lalu mengajak Hyuk untuk pergi menggunakan ambulans yang sudah lama tidak dipakai. Sebelum pergi, Jae-won menghubungi tim SAR yang ada di TKP, meminta untuk membawa pasien ke jalur mobil. Bergegas ngibrit, Hyuk mengendarai ambulans, membuat Jang-mi dan Jae-won pun kewalahan. Sampai di TKP, bergegas mereka memasukkan pasien dan kendali mobil diambil alih oleh Jang-mi. Jae-won dan Hyuk fokus menangani pasien yang menurut Hyuk jika pendarahan otak masih ada harapan. Namun jika kerusakan otak dipastikan tidak ada harapan. Saat itu Jae-won menyesalkan heli yang tidak bisa digunakan oleh mereka. Untuk penanganan mungkin akan cepat. Tapi Hyuk meminta jangan mengeluh, tangani saja pasien ini. Sekarang, sedetik untuk mengeluh amat berharga bagi nyawa pasien ini. Sampai di rumah sakit, dokter ahli bedah saraf bernama Jun Young mengambil alih penanganan pasien. Mengutarakan pada Hyuk dan Jae-won bahwa kondisi pasien memiliki penurunan fungsi otak. Namun dipastikan inderanya baik-baik saja. Tapi fungsi motoriknya yang bermasalah. Meskipun dapat bangun, dipastikan Jun Young bahwa pasien butuh bantuan seumur hidup. Hyuk ditemani oleh Jae-won mengungkapkan kondisi pasien kepada wali pasien bahwa pasien dalam kondisi vegetatif. Terdengar olehnya bahwa heli tidak dikirimkan membuat Yurim penuh kecurigaan kembali kepada Jae-hoon. Yurim lalu menghubungi Hyuk, memberitahunya bahwa sepertinya Jae-hoon kong kali kong dengan kepala Basarnas mengakibatkan heli yang tidak bisa beroperasi dadakan kembali. Hyuk lalu datang ke ruangan Jae-hoon yang sedang asik ngeteh bersama dokter lainnya. Hyuk mempertanyakan mengapa Jae-hoon menghalangi pengiriman heli. Diinformasikan Hyuk seorang pasien hampir tiada. Jae-hoon lalu mempertanyakan adakah bukti yang menyatakan dia memberhentikan operasional dari heli. Hyuk mengutarakan bisa-bisanya seorang dokter tidak memperdulikan nyawa pasien, malah memperdulikan bukti. Jae-hoon yang hendak mengamuk diultimatum oleh Hyuk, Jae-hoon cukup diam dan jangan mengganggunya. Sendirian datang ke atap gedung lama, Jae-hoon melihat Jang-mi yang menunggunya. Mengajak Jae-hoon untuk melepaskan kepenatan hari ini dengan berteriak di ventilasi atap. Jang-mi pun mencontohkannya. Di ruangannya, Jae-hoon meminta Yuri melaporkan masa lalu dari Hyuk, kelemahan Hyuk di masa lalu. Namun Yuri menolak karena dia memiliki hutang nyawa Jiung anaknya. Bahkan temannya selama 20 tahun tidak sekalipun menjenguk Jiung. Hendak menolong pasien yang darurat pertolongan, tiba-tiba Hyuk dilarang memakai fasilitas rumah sakit. Diberitahu keamanan rumah sakit bahwa Hyuk melakukan malpraktik karena melakukan tindakan pembedahan di dalam ambulans sehingga menyebabkan kondisi pasien vegetatif. Keluarga pasien pun akan menuntut. Jang-mi lalu berlari memberitahu bahwa ruang bedah diblokir atas perintah Direktur Perencanaan Jae-hoon. Berpikir cepat, Hyuk memerintahkan Jae-won untuk menangani pasien sementara ia bergegas pergi. Menghampiri kepala bagian IGD Dr. Hong, Hyuk meminta tidak memblokir praktek dirinya sebagai dokter dan ruang bedah karena pasien butuh pertolongan. Mengingatkan bila ini keputusannya maka Hong harus bersiap, unit IGD yang dipimpin Hong harus disalahkan. Jae-won yang masih menangani pasien dihampiri Hyuk yang lanjut ikut memeriksa kondisi pasien. Saat itu Hyuk meminta Jae-won bergegas membawa pasien ke ruang bedah. Ruang bedah yang telah dibuka dan dapat digunakan, mereka pun lanjut melakukan operasi. Namun kala itu dibutuhkan pembuluh darah. Bergegas Jae-won berlari menyusul Jang-mi mengambil pembuluh darah yang dibutuhkan. Penjaga ruangan yang tidak bisa dikompromi meminta permintaan resmi. Karena kebutuhan mendesak terpaksa, Jang-mi dan Jae-won mengambil pembuluh darah tanpa izin dari penjaga. Mereka lalu lari ngibrit.
Saat hendak masuk ke ruang operasi kembali, Yuri memberitahu Jaewon bahwa 20 menit lagi akan diadakan konferensi pers terkait malpraktik yang dilakukan oleh Hyuk. Tergopoh-gopoh Jaewon memberitahu Hyuk, namun Hyuk merespon santai. Menurutnya pasien ini harus diutamakan saat ini. Di ruangan konferensi pers, wali pasien mengungkapkan kesedihan atas anaknya yang menjadi korban malpraktik dari dokter Hyuk. Mempertanyakan mengapa kepala anaknya harus dilubangi saat di ambulans, menyebabkan anak yang terbujur kaku koma tak berdaya. Giliran Jaehoon yang dengan tegas mengungkapkan akan menindak tegas dan melakukan penyelidikan ulang terkait malpraktik yang dilakukan oleh dokter Hyuk. Saat itu Hyuk datang didampingi oleh Jangmi dan juga Jaewon masuk ke ruang konferensi pers. Hyuk mengambil alih kendali ruangan konferensi pers dengan berkas yang disebar Jaewon berupa kasus yang sama, yaitu penanganan melubangi kepala pasien di dalam helikopter. Hyuk menjelaskan bahwa kasus di heli pasien bisa diselamatkan dengan normal karena ketepatan waktu penanganan. Sementara pasien yang diangkut dengan ambulans sekarang harus mengalami kondisi vegetatif. Hyuk mengungkapkan saat hari kecelakaan heli tim SAR tidak datang karena ada hasutan dari orang dalam untuk tidak mengirimkan bantuan heli. Dan penghasut itu adalah Jaehoon, Direktur Perencanaan Rumah Sakit Nasional Hankook, dengan menunjuknya. Jaehoon langsung meminta bukti. Dijelaskan Hyuk bahwa kepala Basarnas telah mengundurkan diri dan akan dilakukan investigasi lebih lanjut sesuai arahan dari Menteri Kesehatan Hui. Jaehoon mengutarakan dia akan melakukan yang terbaik untuk pasien. Hyuk mempertanyakan, bisakah itu dilakukan kepada Da Dong-seok? Jaehoon dengan kemurkaannya berujar, siapa Dong-seok? Tidak perlu Dong-seok atau siapapun. Ibu pasien lalu menghampiri Jaehoon dan menampar Jaehoon, menyatakan bahwa Dong-seok adalah anaknya yang terbujur koma. Jaehoon pun lalu pergi dengan membawa rasa malunya. Hyuk pada akhirnya mengungkapkan bahwa tidak dilakukan pengiriman heli saat itu karena untuk mengurangi defisit rumah sakit. Namun menurutnya, sampai kapan pasien yang berkesempatan hidup harus mati karena uang? Sampai kapan pusat trauma berfungsi demi uang? Di luar rumah sakit, Jaehoon yang diburu wartawan menyatakan bahwa ia dituduh atas hal yang tidak berdasar. Menjelaskan bahwa sebenarnya Hyuk lah yang membuat kerugian besar rumah sakit. Hal itu didasari karena di belakang Hyuk ada Menteri Kesehatan Hui. Diperjelas bahwa Hyuk hasil kronisme Menteri Hui. Atas pernyataan dari Jaehoon, gedung Menteri Kesehatan diburu wartawan yang giat meminta pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan. Sedang makan bersama Yurim, Hyuk dihubungi Menteri Hui untuk menyalakan televisi. Terlihat berita anggota unit Hanbit di Sudan Selatan terjebak baku tembak. Beberapa anggota asosiasi medis melakukan kegiatan bantuan medis hampir diculik oleh kelompok bersenjata. Namun diberitakan bahwa prajurit unit Hanbit, sekaligus anggota militer PBB yang melakukan rekonstruksi jalan, melakukan operasi penyelamatan. Dan pada akhirnya Kapten Jong dari unit Hanbit terluka tembakan dan dikabarkan kritis. Telepon yang masih tersambung, Hyuk kala itu diminta Hui untuk bergegas pergi ke rumah sakit tempat Kapten Jong mendapatkan perawatan. Menurut Hui, isu-isu negatif yang mengelilingi Hyuk saat ini harus dihadapi secara langsung. Hyuk yang bersiap, dia pamit kepada Yurim menitipkan pusat trauma pada Yurim, karena dia dan timnya harus pergi menyelamatkan Kapten Jong. Hyuk, Jangmi, Jaewon, dan Gyeongwon lalu pergi ke lokasi. Di ruangan Joeun, Hui memberitahu Joeun bahwa Hyuk akan membawa selamat Kapten Jong dengan syarat sebagai Menteri Kesehatan, Hui harus mengambil alih permasalahan defisit pusat trauma Rumah Sakit Nasional Hankook. Sementara itu sampai di Sudan, Hyuk dan timnya dibawa ke tempat rahasia Kapten Jong berada, yang tidak dapat dijangkau pemberontak. Sampai di lokasi keberadaan Kapten Jong, Hyuk melihat kondisi Kapten Jong penuh kekhawatiran, karena tidak adanya stok darah yang tersedia banyak untuk melakukan operasi. Namun dengan tekad kuatnya, Hyuk bergegas meminta timnya untuk mempersiapkan operasi. Sementara itu di pusat trauma, Yurim Olohok melihat kegaduhan pasien yang begitu banyak meminta penanganan medis. Mengingat cara kerja Hyuk, Yurim mendadak galak mendiagnosa penanganan yang harus dilakukan pada para pasien. Operasi terhadap Kapten Jong dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peluru, dan Hyuk pun mengeluarkan tulang yang membusuk di tangan Kapten Jong. Namun melihat kondisi Kapten Jong yang butuh banyak penanganan, khususnya perut yang belum dilakukan pengobatan, karena peralatan yang tidak memadai, pada akhirnya Hyuk melakukan meeting dadakan dengan Menteri Kesehatan dan juga Presiden. Meminta bergegas memindahkan Kapten Jong untuk ditangani dengan fasilitas rumah sakit yang mumpuni. Namun kala itu pemerintah Korea Selatan mampu memindahkan dengan pesawat ambulans yang membutuhkan waktu 2 minggu. Mendengar hal itu, Hyuk menyatakan sia-sia, karena hanya akan membawa jasad.
Sementara itu, Gyeong-won dihubungi oleh Jo-eun meminta informasi terupdate dari penanganan yang diberikan Hyuk pada Kapten Jong. Saat telepon sudah ditutup, Jang Mi memergoki Gyeong-won. Terlihat oleh Gyeong-won yang mencoba menjelaskan, namun kala itu Jang Mi berujar dia tidak ingin mendengar penjelasan dari Gyeong-won. Terlihat oleh mereka, Jae-won menginformasikan bahwa Kapten Jong tengah sekarat. Hyuk yang masih berdiskusi, kala itu Gyeong-won menghampiri Hyuk memberitahunya bahwa Kapten Jong tengah krisis. Bergegas Hyuk memeriksa kondisi Kapten Jong dan saat itu Jang Mi sedang melakukan transfusi darah kepada Kapten Jong. Dengan inisiatifnya, Hyuk meminta timnya untuk memasukkan Kapten Jong ke dalam mobil, memindahkan ke fasilitas yang mumpuni. Dokter jaga di situ tidak bisa menghalangi keinginan dari Hyuk karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai di markas Black Wings, Hyuk menunjukkan tato miliknya kepada penjaga markas dengan berujar bahwa Malak telah tiba. Hyuk diminta menunggu karena penjaga akan mengkonfirmasi kepada pimpinan mereka. Saat itu Jae-won meminta bergegas karena kondisi Kapten Jong tidak stabil. Menginjak gas mobil, Hyuk masuk ke dalam markas dengan dibombardir tembakan. Saat itu terdengar pimpinan Black Wings meminta bawahannya untuk menghentikan tembakan dan memperbolehkan masuk Malak alias Hyuk karena dia berhutang banyak pada Malak yang telah menyelamatkan para tentaranya di Afghanistan. Dokter jaga di markas selalu bergegas membantu memindahkan Kapten Jong, namun saat akan dilakukan operasi, Hyuk meminta hanya timnya yang menangani Kapten Jong, tapi meminta seluruh fasilitas kesehatan di markas ini. Dokter jaga markas selalu pergi melihat dari balik cermin beserta pimpinan Black Wings yang berujar dia melihat Malak selalu terlihat yakin tanpa keraguan menyelamatkan pasien. Di ruang operasi, Hyuk dibantu Jae-won mengeluarkan usus kecil milik Kapten Jong. Hyuk memerintahkan Jae-won mencari peluru di usus kecil Kapten Jong di ruangan lain agar ruangan operasi tidak terkontaminasi. Dengan teliti mencari peluru, Jae-won pada akhirnya menemukan peluru, mengeluarkannya dari usus. Penanganan perut telah usai, Hyuk melakukan transplantasi tulang buatan di tangan Kapten Jong. Menghampiri pimpinan Black Wings, Hyuk disambut baik. Pimpinan Black Wings berujar, Hyuk mendatanginya hanya saat butuh saja. Hyuk malah lanjut meminta untuk disiapkan pesawat menerbangkan dirinya dan timnya ke Korea Selatan. Sedang Rewok menikmati makanan, Hyuk meminta Jae-won dan juga Jang Mi untuk bergegas bersiap pergi ke Korea Selatan. Jae-won yang masuk ke dalam pesawat terkesima menampakkan keudikannya karena menurutnya pesawat ini terlihat canggih melebihi peralatan ICU. Sementara itu bersiap menaiki pesawat, Gyeong-won dihampiri oleh Jang Mi yang meminta waktu sebentar karena ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Jang Mi lalu mempertanyakan apakah Gyeong-won spy direktur Jo-eun. Gyeong-won mengiyakan. Lanjut Jang Mi menyatakan dia tidak akan bilang Hyuk namun meminta Gyeong-won untuk menjadi petugas nakes tetap di pusat trauma. Gyeong-won mengiyakan. Jang Mi kebingungan mengapa dengan mudahnya Gyeong-won mengiyakan dan untuk apa menjadi spy. Gyeong-won menjelaskan bila bukan dia yang menjadi spy, maka akan ada orang lain yang menjadi spy sungguhan. Dijelaskan lebih lanjut nyatanya setelah lulus ujian kompetensi, Gyeong-won akan masuk pusat trauma. Untuk itu, menurutnya pusat trauma tidak boleh hilang. Mendengarnya Jang Mi amat bahagia. Keberangkatan pesawat dari Sudan diberitakan media yang menjelaskan bahwa Hyuk berhasil melakukan operasi sekunder dan membawa dengan selamat Kapten Jong menggunakan ambulans udara agar lebih cepat tiba di Seoul. Tiba di bandara, Hyuk dan tim disambut oleh Menteri Kesehatan Hui dan pewarta yang sudah lama menunggu kedatangannya. Hyuk pun menjelaskan penanganan yang dia lakukan selama di Sudan. Hyuk pun pamit harus bergegas menangani lebih lanjut Kapten Jong dan menyerahkan penjelasan selanjutnya oleh Menteri Kesehatan Hui. Masuk ke dalam ambulans, Hyuk terkaget-kaget mendengar penjelasan perawat bahwa Yurim meninjau korban kebakaran layaknya Hyuk yang langsung on the spot menangani korban. Kala itu Hyuk lalu turun dan meminta bantuan Hui untuk meminjam mobil darurat. Sendirian ke lokasi, situasi yang terlihat macet, Hyuk pun bergegas berlari ke TKP. Dia melihat Yurim yang gigih menolong korban. Hyuk lalu meminta Yurim untuk memakai pelindung dan tidak menunjukkan sebagai pemula. Yurim seketika ogonan manja kepada Hyuk. Sementara itu sampai di rumah sakit, tim pusat trauma memindahkan Kapten Jong dengan penuh perjuangan menghalau pewarta yang haus informasi dan bidikan kamera. Di TKP kebakaran, Hyuk membantu Yurim menangani korban kebakaran. Saat itu terjadi ledakan membuat Hyuk terjatuh seketika. Hyuk yang sekuat tenaga bangun meminta bergegas untuk merelokasi korban. Menaiki heli, Hyuk menyatakan ada serpihan yang menempel di badannya. Meminta Yurim untuk menghubungi dokter bedah
untuk mengoperasinya. Yurim lalu mengabari Jaewon menginformasikan bahwa dia membawa pasien di heli dan salah satunya yaitu Hyuk yang terluka terkena besi panas dari serpihan gedung yang menancap di tubuh Hyuk. Mendengar hal itu, Jaewon bergegas mempersiapkan segalanya. Heli yang mendarat, tim pusat trauma bergegas memindahkan Hyuk. Hyuk yang setengah sadar meminta agar Jaewon memimpin operasi. Operasi pun dilakukan penuh tekad tanpa keraguan. Hari berbeda, Hyuk terbangun mengucap syukur dia masih hidup. Jaewon yang berlari menuju ruang rawat Hyuk terlihat olehnya Hyuk berlagak santai dan mempertanyakan pasien korban kebakaran. Jaewon menjelaskan semua sudah ditangani dengan baik. Selain itu, Jaewon melaporkan akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan, jadi banyak pasien ortopedi. Hyuk lalu menyatakan setelah melihat hasil laporan penanganannya, dia baru tahu dioperasi tanpa melakukan CT scan. Jaewon menjelaskan di kasus pusat trauma yang terpenting tindakan tepat, bukan ritme dalam buku pelajaran. Hyuk lalu mempertanyakan bagaimana kondisinya saat itu. Diinformasikan Jaewon bahwa panas yang terus menyebar dari besi yang menancap jika semakin lama dibiarkan, kemungkinan adanya kerusakan kumulatif yang akan semakin cepat, yang kemungkinan pasti akan mengalami gagal jantung. Jadi saat itu diputuskan untuk segera melakukan operasi. Hyuk menyatakan kerja bagus Dr. Jaewon. Mendapatkan apresiasi positif dari Hyuk, Jaewon merasa senang dan berteriak dengan bangga. Terlihat oleh rekan-rekannya dari luar. Di kediamannya, Joeun kedatangan tamu yaitu Hyuk yang meminta persetujuan pengadaan helikopter di Rumah Sakit Nasional Hankook untuk pusat trauma. Joeun mempertanyakan langsung apa tujuan datang ke Rumah Sakit Nasional Hankook. Hyuk menyatakan ayahnya tiada di masa lalu dan tidak ada satupun rumah sakit yang menerimanya. Hanya Rumah Sakit Nasional Hankook yang menangani ayahnya sampai akhir. Melihat dokter di 24 tahun memperjuangkan ayahnya sampai tiada, Hyuk pun bertekad berprofesi menjadi dokter seperti dokter yang terakhir menangani ayahnya, yaitu Joeun. Menurutnya Joeun adalah dokter yang terbaik yang ikhlas menangani mendiang ayahnya. Namun Hyuk mempertanyakan di manakah dokter panutannya itu sekarang. Joeun yang ngahuleng, Hyuk pun lalu pamit pergi. Sampai petang ngahuleng, pada akhirnya Joeun menyetujui pengadaan heli tersebut. Hari berbeda di tempat helipad, terlihat oleh Yurim kenyentrikan Direktur Joeun dan dirinya yang langsung berbisik mempertanyakan apakah baju ini yang dikirim Hyuk. Keduanya pun mengiyakan. Mereka yang pasrah dengan pakaian nyentrik yang dikenakan, lalu melakukan pengukuhan heli ambulans sebagai sarana teknologi terbaru yang dimiliki pusat trauma Rumah Sakit Nasional Hankook. Menyampaikan pidatonya, Hyuk menyampaikan bahwa pusat trauma amat membutuhkan heli ambulans ini. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari tim SARS yang meminta segera ke TKP. Bergegas Hyuk mengajak Jaewon pergi ke TKP menggunakan heli ambulans. Dan dengan rusuh, Yuri meminta para audiens untuk masuk membawa kursi masing-masing karena heli yang akan lepas landas. Adegan rusuh tersebut menjadi akhir dari drama The Trauma Code, Heroes on Call. Keikhlasan sangat dibutuhkan dalam profesi tenaga kesehatan, memberikan pelayanan yang optimal dan bukan atas azas keuntungan pribadi. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri, bye!